Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Di sini saya akan sedikit mereview tentang parasitologi ikan yang saya dapatkan selama perkuliahan ini. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu parasitologi ikan? Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Yang termasuk dalam parasit ini adalah hewan, tumbuh-tumbuhan, virus, algi, jamur, protozoa, arthropoda, cacing, moluska, dan beberapa vertebrata lainnya. Parasit adalah organisme lain yang hidup pada atau di dalam organisme lain yang lebih besar untuk mendapatkan makanan. Berikut adalah beberapa contoh dari jenis parasit. Jenis parasit yang saya dapatkan selama perkuliahan ini ada 3. Yang pertama protozoa, kedua helminthes, dan ketiga krustasea. Parasit dari filum protozoa dibagi menjadi 2 subfilum, yaitu Plasmoderma dan Coleopora. Protozoa juga dapat dibagi menjadi 6 kelompok utama. Yang pertama yaitu flagella, amoeba, amplicomplexa, microspora, myxospora, dan ciliata. Contoh spesies protozoa yang menyerang pada ikan sangatlah banyak, tetapi di sini saya mengambil 3 besar yang sering menyerang pada ikan. Yang pertama adalah Ichthyopteryus multifilis. Ichthyopteryus multifilis memiliki bentuk oval, silia seragam, memiliki makronukleus yang berbentuk kapal kuda, dan mikronukleus yang menempel pada makronukleus. Ichthyopteryus multifilis berkembang biak dengan melekatkan diri di inang dan berenang mencari daerah yang tenang. Ichthyopteryus multifilis menginvestasi bagian tubuh sirip dan insang ikan. Yang kedua adalah Trichodina sp. Bentuk tubuh Trichodina sp besar dan memiliki cekung adoralivor melingkar. Tubuh dikelilingi oleh border membran dan bagian tengah membentuk adhesif bulatan. Siklus hidup Trichodina sp hanya memiliki 1 host intermediate. Parasit ini tergolong obligate parasit yang tetap hidup di dalam tubuh inang sampai ikan mati dan parasit ikut mati. Trichodina sp menginvestasi pada permukaan seluruh tubuh ikan. Yang ketiga adalah Myxobolus sp. Myxobolus sp memiliki bentuk seperti buah pir atau biji nangka yang terbungkus dalam nodul yang berisi ribuan spora. Spora Myxobolus sp berbentuk oval atau membulat, mempunyai sporoplasmid yang dihasilkan oleh myxospora. Jika nodul pecah, maka spora akan termakan ikan dan menyebar dalam perairan tersebut. Myxobolus sp menginvestasi pada insang, permukaan tubuh, dan sistem saraf dan otot. Contoh spesies protozoa pada udang sangatlah banyak, tetapi di sini saya mengambil 2 besar yang sering menyerang pada udang. Yang pertama adalah Zootamnium sp. Zootamnium sp memiliki bentuk tubuh seperti lonceng terbalik dan berwarna keputih-putihan. Parasit ini hidup berkoloni serta menempel pada inangnya dengan nyomon. Koloni ini memiliki banyak cabang di setiap tangkai dan memiliki warna transparan. Zootamnium sp berkembang biak dengan cara pembelahan atau transversal. Zootamnium sp menginvestasi kepiting, umumnya Scylla serrata, pada bagian carapas, kaki jalan, kaki renang, dan insang. Yang kedua adalah Vorticella sp. Vorticella sp hidup berkoloni. Satu koloni terdiri dari 30 zooid
Parasit ini memiliki tangkai pipih dan silindris. Tangkai pipih serta panjang dapat memendek jika distimulasi dengan gerakan. Vorticella sp berkembang biak dengan pembelahan, kemudian akan berenang bebas memisahkan diri dari induk. Vorticella sp dapat menginvestasi kepiting atau crustacea pada hampir seluruh permukaan tubuh. Parasit dari filum Helminthes dibagi menjadi 4, yaitu Platyhelminthes, Nemahelminthes, Acanthocephala, Annelida. Cacing dewasa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: tubuhnya pipi dorsoventral dan simetris bilateral. Contoh parasit dari filum Helminthes yang pertama adalah Radiorhynchus pritis. Radiorhynchus pritis memiliki bentuk tubuh silindris memanjang, memiliki proboscis yang dipisahkan oleh daerah aspinus menjadi 2 kelompok, di mana mengelilingi anterior dan posterior. Betina memiliki posterior yang lebih panjang daripada jantan. Radiorhynchus pritis telah menginfeksi usus ikan Euthynnus alectoratus dan Casuonus pelamis. Selain itu, Lepidopus caudatus juga termasuk ikan karnivora yang terinfeksi oleh Radiorhynchus pritis. Contoh yang kedua adalah Dipilobatrium latum. Panjang cacing Dipilobatrium latum saat dewasa yaitu 2-10 mm. Tubuhnya terdiri atas 3.000 segmen atau lebih. Tubuhnya berwarna kuning keabuan dan di tengahnya berwarna gelap karena uterus dan telur. Cacing Dipilobatrium latum pada umumnya ditemukan pada usus inangnya. Inang cacing ini dapat berupa ikan air tawar maupun ikan air laut. Selanjutnya yaitu parasit dari filum Crustacea. Di sini saya akan menjelaskan beberapa spesies yang termasuk dalam golongan Crustacea. Yang pertama adalah Argulus indicus. Argulus indicus memiliki panjang tubuh 4-12 mm dengan bentuk pipi dorsoventral yang ditutupi oleh karapas dan sepasang mata. Inang dari Argulus indicus adalah ikan air tawar seperti ikan karper, ikan koi, dan ikan emas, atau goldfish dengan predileksi pada insang, sirip, dan permukaan tubuh. Yang kedua adalah Ergasilu sp. Ergasilu sp tubuhnya berukuran kurang lebih 1 cm, mempunyai sungut yang panjang dan halus. Bagian cephalon tidak bersegmen dan terdapat 2 pasang antena. Ergasilu sp sangat menyukai insang sebagai predileksi dan menyebabkan epizotik pada ikan air tawar maupun ikan air laut. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh beberapa spesies dari parasit ikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.